Nah, karena Ibu dikasih ini pengantar hukum pidana, materi kuliahnya Ibu Esi nih ya. Jadi Ibu nanya nih, kalau bicara tentang hukum pidana, ya, ketika mendengar kata pidana, apa yang kepikir kira-kira? Ya, ada sanksi, ada yang lain, kejahatan, ada sanksi, ada kejahatan. Itu. Ada yang lain lagi? Penjara. Kalau pertanyaan kedua, dengar kata hukum pidana, apa yang kepikir? Ada pidana, ada hukum pidana. Karena ini berkaitan sama mata kuliah kebetulan. Jadi Ibu agak-agak bingung nih, apa ya diantarkan nanti. Ketika mendengar kata pidana, apa yang kepikir? Ketika mendengar kata hukum pidana, apa yang terpikir? Publik. Siapa namanya? Saya? Lamsinar. Lamsinar menyatakan ketika mendengar kata hukum pidana, publik. Yang lain mendengar kata hukum pidana, yang kepikir apa? Tadi kan pidana. Katanya ketika dengar kata pidana ada penjara, ada sanksi, katanya seperti itu kan? Bicara peradilan artinya apalah yang tertangkap di situ? Ada terdakwa, terus ada jaksa, ada hakim, ada penuntut. Artinya ada proses di situ. Ibarat kalau koki juru masak, kalau pengadilan diproses lah itu. Kalau pidana tadi sanksi, betul gitu ya, ada sanksi gitu ya. Karena kalau misalnya pidana, penderitaan yang diberikan. Kalau berbicara penderitaan otomatis ada daya paksa untuk diberikan kepada orang itu. Artinya seperti itu ya. Penderitaan memang sengaja dijatuhkan kepada dia. Karena apa? Karena tadi kejahatan itu bicara kita pidana gitu. Karena tolok ukurnya ketika penderitaan yang diberikan dengan sengaja, ada tolok ukur sengaja di sini harus ada syaratnya. Nah, bicara hukum pidana otomatis di sini akan kita lihat tolok ukurnya itu apa, misalnya gitu. Ada perbuatan yang harus memenuhi syarat. Kemudian ada pidananya. Pidana itu tadi sanksi, daya paksa itu tadi bagaimana sebenarnya daya paksa itu sengaja diberikan, ditokokkan kepada dia, dihukum seumur hidup, dihukum pidana mati misalnya seperti itu. Itulah pidananya. Kalau dalam hukum pidana bagaimana melihat perbuatan, konsep perbuatannya apa dalam situasi hukum pidana? Pertama bisa kita lihat syaratnya apa ya gitu. Ada berarti kejahatan. Ada perbuatan kejahatan di situ. Konsep perbuatan kejahatan ini dalam tanda petik kita akan melihat satu perbuatan berarti memang secara norma itu memang dilarang. Kemudian kedua, ada orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi ada perbuatan yang dilarang, ada orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi konsep kalau misalnya kalian nanti ditanya apa ya beda pidana, apa beda dengan hukum pidana. Kalau pidana, bagaimana sebenarnya daya paksa penderitaan itu sengaja dilabelkan. Kalau hukum pidana, bagaimana satu konsep perbuatan itu memenuhi syarat bisa dipaksa atau disangsikan atau dipidana. Kira-kira gitu. Hukum pidana juga merupakan aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara diperkenankan memberikan reaksi kepada pelanggar. Artinya ketika negara secara sah ya berhak melakukan sanksi, kira-kira berhak melakukan sanksi kepada seseorang yang dituduh melanggar. Dalam konteks ini ada caranya.
Misalnya, kalau orang kebetulan dia mau dibunuh misalnya, udah sempat dia, rupanya dia lagi apalah kita bilang ya, motong-motong gitu, mau ditebas orang dia jago silat nih, mau diapain, cat katanya gitu, mati orang itu. Kira-kira gitu ya. Nah, konsepnya dia itu ada perbuatannya, ada perbuatan apa? Berarti dia menghilangkan nyawa orang itu tadi kan, menghilangkan nyawa orang itu tadi. Dituduh dia berbuat itu, diancam pembunuhan kau. Diproses, ternyata dia terpaksa melakukan itu. Kira-kira gitu. Jadi dalam konteks di sini menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang dilarang dengan disertai ancaman. Membunuh ada ancamannya, ada. Apalagi perencanaan kayak Sambo kemarin kan, ada yang ngikuti. Ada yang ngikuti? Ada. Jadi di dalam konteksnya itu menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi, yakni pidana tertentu terhadap pelanggar. Itu cara materi. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar larangan itu dapat atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam. Nah, ketiga, menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bila orang yang dipersangkakan telah melanggar. Nah, di sini yang nomor 3 inilah disebut dengan proses nih. Memproses, itulah formilnya. Kira-kira gitu. Jadi poin cara materialnya itu di poin 1 dengan di poin kedua. Kira-kira gitu ya. Jadi itu kumpulan peraturan-peraturan yang ada ancamannya. Itulah hukum material. Kemudian ada kelompok yang kedua, hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu merupakan hukum yang digunakan negara yang diwakili oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Paham kira-kira sampai di sini? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Dalam konteks bekerjanya antara hukum pidana material dengan hukum formil itu, dalam menegakkan hukum pidana itu sebenarnya nggak boleh dipisah-pisah. Kira-kira gitu, nggak boleh dipisah. Seorang dituduh melakukan pencurian, gitu ya, 362 misalnya, dituduh dia mencuri nih, dah dihukum 5 tahun misalnya, boleh sembarangan rupanya, udah tangkap, nggak boleh. Nah, bekerjanya KUHP ini di dalam konteks hukum pidana formilnya itu siapa gitu, itu siapa yang berwenang, siapa yang bertindak, ya polisi lah dulu. Nggak boleh langsung jaksa, Bu, nggak boleh, nggak boleh langsung pengadilan, nggak boleh. Nah, bekerjanya itu bagaimana konsepnya? Pidana material itu memang mengatur tentang prinsip kesalahan, karena akan dipotret nih kesalahan sejauh mana dia salah, apa syarat salahnya itu orang itu dituduh melakukan pencurian itu, kan seperti itu kira-kira. Karena persyaratan kesalahan satu terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemudian sikap batin, kira-kira sikap batin, karena konteksnya di situ ada perbuatan yang dilarang, artinya ketentuan normatif secara tertulis ada mengatur itu. Jadi prinsip di sini untuk mengatur prosedur menentukan secara fakta seorang itu bersalah itu akan tergantung kepada bukti. Itu tergantung kepada bukti. Itulah dia di formil. Oke, kalau misalnya prinsip pembuktian di sini dilakukan oleh penegak hukum, kalau bukti tergantung bukti, balik lagi kita ke bukti. Bu, kalau misalnya bukti itu, kalau misalnya dalam konsep aturan prinsip formil kita, bukti itu cuma 5 kita tahu, ya kan? Di 184 KUHP bukti itu keterangan saksi, gitu ya, keterangan saksi, keterangan surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Cuman itu. Nggak ada dibilang di situ CCTV,
pistol, nggak ada di situ, nggak ada cerita. Alat bukti yang pasti di 184 itu dinyatakan alat bukti itu adalah keterangan saksi, surat keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Itu alat bukti. Jadi itu yang harus dipenuhi oleh polisi. Nah, dalam konsep pidana formilnya, keterangan saksi kalau dulu itu kan dipaksakan, itu keterangan terdakwa itu harus ada mutlak katanya. Tapi kalau sekarang tidak, menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum polisi harus bisa mencari dua alat bukti itu dalam konsep pemenuhan hukum pidana formil. Kira-kira gitu ya. Yuk. Kemudian bagaimana caranya membuktikan, itu kedua prinsipnya. Bagaimana cara membuktikan? Karena kalau dalam konsep pembuktian ibarat kalau misalnya dalam konsep Verdi Sambo itulah ya, kalau ada yang ikuti proses bagaimana cara membuktikan perencanaan. Ada yang bisa sharing dari situ? Di mana kira-kira proses pembuktian yang menjadi tangkapan di dalam proses perencanaan itu? Di kasus Verdi Sambo, perencanaan pembunuhan itu yang paling tinggi pasalnya, disematkan kepada dia, makanya hukuman mati. Kira-kira di alat bukti mana yang bisa dikatakan di situ terbukti perencanaan itu? Karena kalau dia ajas kausalitas Verdi Sambo itu, dia membunuh, memerintahkan karena istriku diperkosa, titik, habis cerita. Itu aja yang sampaikannya. Tapi ada trik lain dari aparat penegak hukum menyatakan perencanaan itu terbukti. Menurut saya dari isi dari Brigadir Joshua yang maksud saya fisiknya Bu. Terus yang kedua pengakuan dari Baradae itu. Pengakuan dari Baradae yang mananya kira-kira? Contohnya yang pengakuan di pengadilan, dia mengatakan kalau Verdi Sambo yang menembak, yang menyuruh dia untuk menembak Brigadir Joshua itu. Jadi kan pasti ada tembakan itu badannya si Joshua. Oke, itu ya. Karena perintah penembakan. Kalau di situ perintah penembakan ya. Ibu nanya tadi perencanaan. Dari mana kira-kira bisa dibuktikan proses perencanaan itu? Karena biasanya proses perencanaan itu ada rentang. Ya, merencanakan pasti ada rentang. Rentang waktunya itu. Kalau ibarat ada beberapa pakar hukum menyatakan bahwa proses perencanaan itu dilakukan dalam keadaan tenang pikirannya, katanya. Tapi ibu nggak ke situ melihat. Proses perencanaan itu yang bisa ditangkap ketika proses menyembunyikan senjata korban Baradae. Itu dilakukan mulai kapan? Mulai dari apa tuh? Pokoknya dari awal itu kan sudah disembunyikan. Di situ proses perencanaan itu sudah dimulai. Karena kenapa? Mengambil senjata orang itu sebenarnya kira-kira apa motifnya? Iya kan? Mengambil senjata Joshua kemudian ditaruh di belakang, diselamatkan supaya tidak ada dilihat oleh korban. Perencanaan sudah dimainkan dari situ. Jadi proses perencanaan itu dari situ sudah bisa kita lihat. Oh iya, ini perencanaan. Kira-kira gitu. Gitulah trik bagaimana ketika cara membuktikan. Kemudian apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, itu prinsip yang ketiga. Apa yang dipakai sebagai alat bukti dalam konteks di sini itu tadi yang 5 ibu bilang. Di pasal 184 ada 5 alat bukti. Itu yang harus dipenuhi minimal 2. Kemudian
bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Konsep perlakuan kepada dia itu otomatis bisa daya paksa ditahan, karena dalam ketentuan hukum pidana formil ada ketentuan-ketentuan disematkan bisa ditahan. Kalau dalam proses kepolisian 20 hari plus 60 hari itu menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian. Salah satu proses pembuktian ya, ini karena masuk dalam konsep pembunuhan unsur pembuktiannya gitu ya. Kebetulan ini salah satu kasus yang ibu tangani gitu ya. Ini bebas, ini kebetulan bebas dia. Ini dosen USU sebenarnya. Dia dosen USU ditahan. Kebetulan waktu mau masa pemilu, biasa pemilu kan pasti ada pendukung, kemudian ada yang seperti itulah. Dia menyatakan hashtag dibuatnya di ini pengalihan isu yang sempurna tagar ganti presiden 2019. Nah, ya biasalah mungkin ya dalam politik ada yang pro dan kontra, suka nggak suka, dijadikanlah ini ibarat satu ujaran kebencian katanya. Nah, trik orang ibu memenuhi unsur ujaran kebencian di situ. Kalau kita dudukkan dalam konsep ujaran kebencian itu adalah ada hasutan. Artinya hasutan di sini tulisan itu provokatif. Ketika dia tuliskan berarti ada orang yang bereaksi. Oke lah, tagar ganti presiden 2019. Mungkin yang pro Jokowi bereaksi, nggak mau kami diganti. Gitulah kira-kira nih ya. Nah, ada juga yang ingin berganti, ya itu wajar, itu sah, dilakukan lewat apa? Pemilu. Katanya, kata si polisi nih, itu ujaran kebencian. Siapa yang bereaksi? Karena unsur undang-undang ujaran kebencian itu ya, itu tergantung kepada kalimat bahasa. Kalaulah seandainya kalimat bahasa yang dipostingnya itu orang marah, kira-kira gitu, wajar, pasti wajar. Ibu cuma kalau misalnya pendukung Jokowi marah ibu, misalnya seperti itu, nggak mau saya diganti kenapa rupanya, misalnya gitu. Tapi jangan seperti gitu kali. Tapi pendukung, kalau ibu lagi pendukung, saya mau diganti, pemilu nanti saya nyoblos misalnya calon yang lain bukan Pak Jokowi, misalnya gitu, itu wajar. Nama politik ya, politik itu kan berbeda. Ya namanya warna-warni lah. Jadi konsepnya itu bagaimana mengukur, di sini orang ibu mengukur konteks ujaran kebencian itu. Di mananya ini kalimatnya ujaran kebencian. Siapa yang terpancing? Woi, di dunia maya yang terpancing. Cemana kita ngukur di dunia maya ribut, cakar-cakaran dunia maya cemana gitulah. Kalau kita teriak-teriak, oi, woi, nah, itu terukur kan, ribut berarti ada tindakan, ada reaksi gitu. Dunia maya ada reaksi, cuman mungkin orang postingan gitu, mungkin lah gitulah ya. Kalau misalnya kalau dalam konteks repost-repostan, jadi komen-komen itu rame kali. Kalau ibarat Bunda Korla kita tengok rame kali komennya, sampai ribuan gitu. Cemana lah kita kalau misalnya itu kita dudukkan di sini, udah macam mana ributnya itu? Dunia maya cemana ributnya itu? Ngukurnya. Jadi orang ibu triknya di situ tuh. Gimana ngukur trik ribut di dunia maya acam ini gitu? Udah viral katanya. Emang pemahaman viral apa sih gitu? Nah orang ibu mainnya di situ nih. Pemahaman viral apa sih? Ya udah viral lah. Orang sosmed. Gimana mendudukkan dunia maya ini ya dalam dunia nyata? Tanya lagi, orang ibu tanya nih, siapa yang bereaksi waktu itu? Ibu tanya, yang mau melapor polisinya, bapak korban. Waktu dalam ini orang ibu tanya aja,
Bapak yang melaporkan kira-kira gitu. Enggak, saya penyidiknya. Bapak menyidik atau menyelidiki ini apa? Penyidikan atau penyelidikan waktu itu yang Bapak lakukan? Karena konsepnya mereka memainkan penyelidikan tetapi sudah main tangkap. Ada kelompok-kelompok orang yang keberatan bereaksi karena adanya postingan itu. Mau berdemo apa segala macam, kira-kira gitulah, itu reaksi. Ketika dalam konteks pembuktian di persidangan, satu pun tidak ada yang menyatakan keterangan bahwa ada reaksi dari masyarakat terhadap postingan klien Ibu. Sampai dia dicopot dari sekretariat rektor gitu ya, ditahan, di press release sampai pingsan-pingsan. Coba kalau Ibu gitu-gituin, bayangkan dipermalukan, tiba-tiba bebas murni. Luar biasanya itu, bebas murni dia. Memang tingkat pertama percobaan, tingkat pertama PN Medan itu percobaan, tingkat kedua 1 tahun, orang Ibu kasasi bebas murni. Ada perbuatan tertentu itu bukan tindak pidana, nutmir, onslah, bahwa itu bukan merupakan tindak pidana. Karena itu wajar bahwa memang akan ada pemilu, kira-kira gitu. Jadi konsep unsur memenuhi pembuktian yang dipergunakan oleh si penyidik modelnya gitu dimainkan. Apa ya, mematahkannya ini? Ini contohnya di mematah-matahkannya ini. Karena kalau kita kan orang hukum ini laga muncung katanya. Tapi laga muncungnya ya secara logik gitulah pula. Kan gitu nih kan? Kayak mana Bu? Kasasi. Orang Ibu kasasi. Dikasasi alhamdulillah bebas dia. Tidak terbukti dakwaan itu. Karena dasar dari pertimbangan hakim bahwa kalimat ganti presiden memang kita pemilu. Proses pemilu itu adalah cara untuk mengganti konteks kepemimpinan di negara kita, dan itu diakui secara sah. Berarti tidak ada di situ kalimat ujaran kebencian. Dan kemudian kata hoax di situ, bahwa dia itu kan kebetulan berita yang di-repostnya itu ada di News TV. Orang Ibu jadikan itu menjadi, itu bukan hoax, itu berita News TV. Kalau lah itu hoax, sebelumnya News TV-nya dulu pidanakan, jangan dia. Semua unsur pembuktian yang orang Ibu tunjukkan itu diterima di kasasi, dan akhirnya dia bebas onslah. Ada perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menuntut seseorang yang melanggar undang-undang pidana di Indonesia tetapi dia berada di luar negeri? Di luar negeri ya, oke. Oke. Ini cece-cecenya si Farhad Abbas dengan Bunda Korla ini kayaknya. Ya kan? Farhad Abbas dengan Bunda Korla. Yang pasti Farhad Abbas sudah melapor. Siapa yang dilaporkannya? Bunda Korla. Ya kan? Bunda Korla dilaporkannya. Katanya Bunda Korla itu melanggar misalnya, udahlah, aksi pornografi apa nggak ngerti Bu. Di mana konsep dia melaporkan? Nah, pokoknya yang penting lapor. Karena berbicara lapor ini, siapa duluan melapor, dia pemenang. Tunggu dulu, belum tentu terpenuhi enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara seseorang ya untuk melakukan penindakan kalau misalnya dia di luar negeri nih Bu. Nah, contohnya sih yang dilakukan oleh Farhad Abbas itu salah satunya. Memang dalam konteks hukum pidana formil kita, prosesnya itu muaranya itu semua di dalam integrated criminal justice system kita itu. Pertama, pintu gerbangnya, kalau rumah sakit hukum kita itu pintu gerbangnya di polisi. Di dalam LP ini ya, siapa yang mau dilaporkan, kira-kira gitu. Siapa yang mau dilaporkan? Si A. Di mana dia?
di Malaysia atau di Inggris, kira-kira seperti itu. Apa pidananya? Apa yang dilakukannya? Dia melakukan pembobolan rekening, kira-kira seperti itulah dia. Nah, kemudian itu pintu pertamanya dilaporkan dulu ke polisi. Itulah dia, bermainlah itu hukum pidana formil itu di situ. Proses pidana formil pertama kali di dalam konsep kepolisian itu dia akan melakukan sidik terlebih dahulu. Sidik dulu. Sidiknya nih, di prosesnya, Dek, kira-kira ada yang tahu kamu kehilangan uang, rekeningmu dibobol, ada siapa? Ada 2 orang. Nah, itulah dia meminta 2 saksi. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam konteks itu ketika kamu ini dimintai keteranganmu siapa, terus bukti lain ada rekening koranmu ada, serahkan. Setelah itu dibuatlah ada LP, laporan polisi, sidik lah istilahnya. Kemudian dari sidik meningkatlah dipastikan ya ada perbuatan pidana di sini. Mereka gelar nih, dilakukan penyelidikan. Biasanya seperti itu, main penyelidikan. Proses penyelidikan, dikumpulkan saksi tadi di ini dimintai keterangan seperti itu ya. Kemudian ada terpenuhi misalnya beberapa alat bukti, meningkat dia untuk meningkatkan. Kalau menyidik misalnya di kepolisian, macam mana caranya? Di luar nih, macam mana caranya? Dipanggil kemana, dialamatkan, misalnya seperti itu. Biasanya polisi seperti itu. Yang pasti Pak, dia sudah merugikan saya sekian triliun, saya tidak mau dia harus disidik. Nah, konsepnya ini dalam tanda petik cukup berbahayanya yang kita laporkan, biasanya ini akan mendapat atensi di kepolisian, biasanya gitu. Nah, proses awalnya untuk meminta pertanggungjawaban orang yang di luar negeri memang seperti itulah dia. Keinginan mau tidaknya polisi bagaimana menggerakkannya, Bu. Nah, di situ nih, mau tidaknya polisi menggerakkan, memanggil dia, cara Interpol misalnya ke luar negeri sana, misalnya seperti itu ya. Apakah melalui KBRI misalnya seperti itu ya. Itu di dalam tahapan strukturnya kepolisian, biasanya seperti itu. Tapi kalau itu menjadi satu perhatian publik, Joko Chandra misalnya, kalau itu pasti diburu. Penyelidikan juga nanti itu bisa meningkat menjadi penyidikan. Karena penyidikan itu ada beberapa tahapan. Di penyidikan lah itu daya paksa itu main. Apa daya paksanya? Menahan, menetapkan seorang tersangka di situ, di penyidikan. Karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh kepolisian, bisa dia sewenang-wenang misalnya yang diberikan secara sah dan legal oleh hukum, dia memainkan itu di penyidikan. Makanya menahan bisa, Bu, bisa ditahan. Baik, makasih Bu. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Ibu mengenai pro kontra KUHP yang baru yang dimana mengenai tindak pidana mati, di mana pasal tersebut bermuat bahwa ada masa percobaan penjara, yang dimana ketika terdakwa melakukan kelakuan baik, pidana tersebut dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Bukannya itu akan menjadi celah gitu, Bu, untuk berbuat curang selanjutnya. Iya. Terima kasih. Iya, waduh. Tepuk tangan dulu lah. Bu Esi, saya gemetaran loh ini kayaknya ini di depan mahasiswa Ibu ini. Canggih-canggih kali pertanyaannya. Dalam konteks seperti ini memang ada seperti seolah-olah pengelabuan ini. Kayaknya apa sih sebenarnya, macam gak ada kepastian hukum lah kita ini ya. Hakim menyatakan mati dia. 10 tahun baik budi dia. Apalagi kalau dia keluarga kaya, nyumbang-nyumbang, bangun-bangun, apalagi gedung gitu segala macam. Berubahlah dia itu. Kalau kita menyatakan pemidanaan kita harus humanis dalam konsep restoratif justice lah sekarang ya.
Dalam situasi seseorang melakukan sebuah perbuatan, ada kalanya karena satu keterpaksaan, karena ketidakinginan dia melakukan itu. Apakah di dalam satu konsep hukum ada pembenaran, misalnya daya insaf? Karena KUHP kita akhirnya mengarah ke sana ini. Daya insaf seseorang itu bisa menjadi satu tolok ukur. Akhirnya pemaafan kepada dia, rubahlah itu. Jadi bagaimana perkembangan, apakah daya insafnya itu menjadi tolok ukur, seperti apa kesadarannya itu, nanti mungkin persyaratannya itu menjadi pro kontra nantinya, gitu ya. Mohon izin Ibu, minta maaf kalau kalian bosan atau bagaimana, terserah kalian lah itu, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat.